Selamat siang semuanya. Pertama, kenalkan sekali lagi, saya Louis Jason Sundoro. Hari ini saya berbicara sebagai founder dan CEO suatu perusahaan software yang sudah membantu banyak distributor di berbagai wilayah di Indonesia. Izinkan saya berbicara sedikit tentang dunia distribusi, lebih spesifiknya tentang perkembangan software baru di industri ini. Tentunya bisnis impor sangat berpotensi tinggi, dan nanti juga kita akan membahas cara-cara yang nanti dibantu Kak Nur Fadilah ya dari Asia Commerce. Pasti kita akan bantu juga dengan cara-cara kita bisa menghasilkan banyak untung dari bisnis impor. Namun fokus pembahasan saya hari ini berpusat pada perihal apa yang harus dilakukan setelah barang sudah tiba di Indonesia. Tentunya kita perlu menjual barang tersebut. Jadi fokus saya di perihal penjualan ini. Bagaimana kita dapat lebih efektif menjual produk yang sudah kita impor ini. Mitra Asia Commerce pastinya beragam sekali ya. Pasti ada beberapa yang mempunyai juga sales canvassing. Marilah kita lihat bagaimana software dalam dunia distribusi sedang berkembang dan bagaimana software tersebut dapat membantu bisnis Anda. Terutamanya kita membahas hari ini software SFA, atau kalau kita lihat kepanjangannya adalah Salesforce Automation. Baik, jadi barang sudah tiba, lalu apa yang dilakukan? Tentunya dijual ya. Mungkin pertama kita dapat membahas apa itu software SFA dengan menggunakan contoh software saya sendiri, yaitu Salesforce. Salesforce dan software SFA lainnya adalah software visibilitas lapangan yang memampukan distributor untuk mengumpulkan data yang sulit ditangkap dengan laporan manual. Software seperti Salesforce membantu pemantauan kinerja di lapangan dengan aplikasi yang gampang, ringan, lengkap, dan juga sudah terbukti. Dapat mengumpulkan data seperti GPS yang tidak dipalsu dan sekaligus membantu sales bekerja lebih efektif di lapangan. Nah, kenapa saya hari ini memilih topik software SFA ini? Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa dalam dunia yang semakin digital ini, hal yang paling high leverage, hal kecil yang paling berdampak besar di dalam usaha yang kita bisa lakukan adalah adopsi software-software seperti software SFA ini. Seperti tertulis di slide berikut ini, software SFA seperti Salesforce bisa membantu merangkum laporan aktivitas lapangan serta jika adanya kekurangan visibilitas di dunia distribusi, dan juga membantu kekurangan visibilitas itu ya. Kenapa kalau ini penting sekali? Karena owner dan supervisor pastinya tidak bisa ada di lebih dari satu tempat di saat yang sama. Tanpa laporan ini, perusahaan akan kesulitan untuk mengambil keputusan. Tentunya sudah kita dengar di dunia digital ini bahwa kalau tanpa data, kita juga tidak bisa membuat keputusan yang tepat untuk usaha kita masing-masing. Sudah dilakukan berbagai research di Universitas Indonesia. Jadi ini sangat relevan ya untuk industri distribusi di Indonesia. Contohnya salah satunya adalah dari Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa distributor yang menggunakan software seperti Salesforce dapat menghemat banyak biaya dalam bentuk work hours atau jam kerja. Apa artinya ini? Artinya adalah menghemat jam kerja sales dan juga jam kerja admin jika masih harus mengatur laporan dengan manual. Jadi dengan menghemat jam kerja ini kita juga akan mendapatkan ROI, biarpun mungkin ROI ini tidak dalam bentuk kas keras ya langsung, tapi dalam bentuk kita dapat mengambil kembali jam kerja yang sebelumnya tersia-sia melakukan pekerjaan manual yang sebenarnya sudah bisa terotomasi dengan harga yang lebih murah. Tetapi tentu saja kita harus berhati-hati dalam memilih software, karena software yang kurang intuitif malah bisa menghambat pekerjaan. Bahaya yang ada tanpa pantauan yang dibantu teknologi yang tepat. Kalau tidak ada teknologi sama sekali, tentunya kita berisiko dalam adanya pemalsuan data ya. Contohnya adalah pemalsuan GPS atau laporan yang dibuat-buat. Saya sendiri banyak mengalami situasi seperti ini, namun itu nanti saya ceritakan di slide-slide berikut saja. Dengan software pun, memilih software yang kurang memadai bisa juga menghambat pekerjaan. Contohnya jika kita memilih suatu aplikasi sales yang tidak memiliki fungsionalitas offline,
maka bisa menghambat pekerjaan saat sinyal jelek di lapangan. Ini adalah salah satu contoh pertimbangan yang perlu dilakukan saat memilih software. Contoh lainnya, jadi untuk contoh berikut saya akan membahas topik transparansi sebagai kunci skalabilitas bisnis. Yang saya maksud di sini dengan transparansi adalah seberapa banyak yang kita bisa lihat di dalam operasional perusahaan kita sehari-hari, terutama operasional di lapangan ya, karena perusahaan kalau misalnya di kantor saja lebih gampang kita monitornya, tapi untuk visibilitas lapangan itu cukup susah untuk dicapai tanpa bantuan software. Izinkan saya bercerita sedikit. Beberapa bulan yang lalu saya ada pembahasan dengan salah satu brand snack yang sudah besar, kebanyakan pasti sudah tahu, Growing. Perusahaan ini mereka mempunyai tim khusus yang kerjaannya setiap bulan adalah merekap laporan, karena laporan yang mereka terima ini tidak ada yang seragam dari masing-masing distributor mereka semuanya, dan mereka juga belum mempunyai software SFA ini, software yang bisa menghilangkan beban jam kerja ini yang setiap bulan dia buang-buang untuk hanya menstandarisasi laporan, sedangkan software bisa melakukan itu dengan sangat-sangat gampang. Software untuk menangkapkan, memproseskan, dan menampilkan data tanpa perlunya pasukan data admin untuk meneliti puluhan format laporan. Jadi itulah kenapa saya bilang transparansi adalah kunci untuk skalabilitas bisnis, karena hanya sekian banyak yang bisa dilakukan oleh manusia sebelum adanya human error. Selain hal yang ada di slide-slide sebelumnya, dengan otomasi rute, maka admin bisa lebih bebas mengerjakan pekerjaan lain. Tidak harus setiap pagi mungkin ngeprint plan perjalanan lalu dibagikan. Lalu sales juga bisa dapat menerima rute perjalanan setiap hari dengan lebih praktis. Ini mungkin terlihat seperti hal-hal kecil, namun kalau misalnya kita tambahkan dari satu orang, kita tambahkan misalnya salesnya ada berapa, 20, 50, ataupun kita tambahkan bukan hanya perhitungan harian tapi bulanan dan tahunan, ini akan terasa perbedaannya. Kurang lebih poinnya sama, namun seperti slide keempat kemarin yang saya membicarakan tentang otomasi dan skalabilitas. Hanya sekian banyak yang bisa dilakukan oleh manusia sebelum terjadinya human error, dan juga kita bilangnya kurang efisien dalam juga penempatan work hours. Saya beberapa kali membicarakan tentang topik ini mendapatkan pertanyaan fake GPS, karena belum tentu semuanya pernah mendengarkan ini. WhatsApp untuk menerima laporan hariannya, sudah pergi kemana saja, ada fotonya atau tidak, dan juga di WhatsApp ada fitur share lokasi. Tapi mungkin yang kurang diketahui orang-orang adalah, dan ini saya kasih info tambahan lah, mungkin bisa berguna di usaha masing-masing. Kalau misalnya GPS yang ada di WhatsApp itu dan GPS yang ada di HP Android ini bisa dipalsu. Ada banyak aplikasi di luar sana yang gunanya adalah untuk merubah titik koordinat yang dilaporkan oleh HP smartphone. Ini dapat kita cegah menggunakan teknologi anti-fake GPS. Ada suatu kejadian di salah satu klien kami, di mana setelah mulai menggunakan SalesWatch, mereka menyadari bahwa salah satu sales di perusahaan ini sudah dari dulu menggunakan fake GPS, mulai dari saat laporan masih dilakukan melalui WhatsApp. Laporan mungkin adanya penggunaan fake GPS dan laporan lain-lainnya, seperti laporan ratusan data poin dari kunjungan sales, seperti mungkin jam kunjungan, dan juga order, dan juga kondisi yang ada di toko, itu semua dapat kita catat menggunakan software ke dalam satu dashboard yang sudah ringkas dan sudah merangkap semuanya. Jadi tidak perlu lagi kita mempunyai admin untuk membuat laporan, atau sales yang harus membuat laporan sendiri. Jadi dengan ini sales dan admin bisa lebih bebas melakukan pekerjaan yang lain seperti jualan. Kalau kita ngomong di industri B2B, sangat-sangat terkenal ya untuk dashboard yang mungkin sulit dibaca dan juga perlu training sendiri. Namun kalau kita di SalesWatch, kita pastikan kalau itu gampang dibaca, dan banyak klien kita juga mengatakan hal seperti itu. Jadi itulah beberapa cara software SFA seperti SalesWatch dapat membantu usaha Anda dengan menyediakan tools untuk menjaga efisiensi usaha dan tenaga kerja, dan memastikan kualitas tertinggi kinerja tim sales.
Jadi marilah kita impor dengan Asia Commerce dan sukses berjualan bersama Salesforce. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi FAQ ya, Kak. Untuk software, kalau kita bilang dalam skala kecil, biasanya orang bilang belum terasa benefitnya. Kita menyediakan skema pembayaran yang berdasarkan seats, jadi berdasarkan jumlah orang yang menggunakan. Kalau misalnya memang yang menggunakan hanya 5-10 orang, kita charge-nya juga hanya 5-10 orang, jadi tidak ada kerugian di sana. Dan juga kita juga mempunyai paket fitur yang menyesuaikan dengan apa yang dia butuhkan. Jadi contoh yang di-mention di pertanyaan seperti penempatan stok dan evaluasi SDM itu sudah benar ya untuk 2 poin keputusan yang biasanya sering berubah. Tapi kalau misalnya kita ngomong contoh evaluasi SDM, biasanya bukan sekedar evaluasi saja. Tentu saja dengan laporan yang lebih lengkap, kita bisa lebih gampang untuk memberi penilaian yang sesuai dengan kinerja yang real di lapangan. Namun, yang lebih saya titik beratkan di sini adalah membantu kinerja lapangan untuk meningkat. Jadi bukan evaluasi tapi lebih ke yang saya lihat banyak orang melakukan training atau kita membuat kita bisa memberi nasihat kepada para sales seperti mungkin rutenya yang kurang efisien atau jam kunjungan yang kurang tepat karena mungkin di jam makan siang toko tutup. Lalu kita juga bisa memberi nasihat seperti saat di toko harus ditawarkan apa saja, dan itu juga biasanya instruksi bisa disampaikan melalui aplikasi. Untuk topik penempatan stok, jika software yang digunakan sudah mempunyai sistem untuk tracking stok toko akhir, tentu saja kita juga bisa lebih gampang memprediksikan stok mana yang laku, dan kita juga harus memesan berapa banyak atau kita bisa mengimport berapa banyak dari luar negeri, seperti itu.